Bendungan Jati Gede Sumedang, pada tahun 2008, bendungan ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada tahun 2015 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hal paling menarik, bendungan Jati Gede ini sudah direncanakan saat zaman Hindia Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bendungan Jati Gede ini memiliki banyak fungsi utama, diantaranya sebagai pengairan irigasi untuk 90.000 hektar lahan pertanian yang tersebar tidak hanya di Kabupaten Sumedang, namun di Kabupaten Cirebon dan Majalengka. Bendungan Jati Gede ini juga berfungsi sebagai pemasok air bersih untuk warga yang dapat memasok 3.500 meter kubik air per detik atau setara dengan 210.000 meter kubik per menitnya. Bendungan Jati Gede ini juga berfungsi sebagai peredam banjir untuk 14.000 hektar area di Jawa Barat. Tak hanya itu, Waduk Jati Gede ini menjadi arti strategis bagi nelayan sekitar waduk, seperti halnya di Desa Pawonang, Kecamatan Jatinunggal. Bagaimana aspek budaya dan aspek sosiologi masyarakat perkenan di sana? Berikut adalah ulasannya. Belum Jati Gede seperti ini itu dulunya sawah dan masyarakat kerjanya petani, ada yang berburu dan ada yang paling banyak itu mayoritas seperti sawah kayak begini ya. Nah, untuk beberapa dekade sampai sekarang akhirnya ya Jati Gede seperti ini. Sawah sekarang sudah menjadi bendungan Jati Gede. Saya masuk dari kelompok perikanan itu sudah lama ya, dari pemerintahan dan juga dinas menawarkan kepada kami sebagai masyarakat yang berada di pinggiran itu supaya membentuk sebuah kelompok perikanan, yaitu khususnya penangkapan ya. Makanya sampai sekarang ya alhamdulillah saya dan rekan-rekan masih aktif di kelompok perikanan. Pada saat bendungan Jati Gede masih baru menggenangi daerah kami, yaitu bervariasi, ada yang kaula muda, ada yang paruh baya, bahkan yang tua pun ada yang aktif di penangkapan ikan sebagai nelayan. Tapi lambat laun ke sini tahun sekarang ya ini nih, jadi kadang berkurang gitu ya. Saya tuh yang sekarang saya alami dan saya lihat itu ada sekitar 7 orang yang aktif tuh. Tadinya kan 35 tuh kelompok tuh. Perahu juga nih berkurang 4 ya. Jadi menyusut gitu. Jadi yang membuatnya menyusut itu kendalanya yang pertama jadi segi daya tangkap kurang. Yang keduanya animonya itu berkurangnya itu ya mungkin dari segi modal ya Dek ya. Ya udah nyari kerja ke kota lagi gitu. Nah, yang sebagian yang masih ada keberuntungannya atau mungkin bagian lah kasarnya sampai sekarang ini kan masih tetap sebagai nelayan. Walaupun ini sebagian yang tidak punya perahu pakai rakit nih seperti ini nih. Jadi ini ada 2 nih di kami itu yang pakai rakit. Ini rakit ini yang disebutnya ngecrik namanya. Perahu ini dan pakai mesin alatnya ini yang disebutnya menjaring longland. Fasilitas kelompok sendiri, perahu ini murni modal masing-masing. Kalau dulu kalau belum ada air waduk Jati Gede, kami suka syukuran mau mapag hujan ya. Sekarang nggak ada mapag hujannya paling di makam karuhun kami gitu. Dulu memang ada ya, kami sendiri sebagai pelakunya yaitu ngarujak lah istilah bahasa Sundanya. Tapi untuk sekarang dikarenakan pengetahuan agama dan juga kondisi yang saat ini, jadi untuk bikin syukuran itu suka di rumah masing-masing emang ada ya. Awal persiapan kita untuk menjaring, yang pertama kita kondisi badan dulu harus fit. Yang keduanya itu kita cek dulu apakah bensinnya kurang apa tidak. Yang ketiga peralatan kita tuh kadang-kadang lupa tuh kalau nelayan ya. Untuk peralatan seperti jaring, gunting, belati juga harus ada, wadah, mau jala, mau koja, atau mau jemblung dan sebagainya. Jadi 4 hal itu harus diperhatikan. Bagi nelayan Jati Gede cukup 1 ya untuk hari-hari biasa, yaitu ritmenya itu durasinya pagi jam 6 sampai jam 10 kita pulang, istirahat
zuhur, salat zuhur. Nah, nanti nunggu asar ke air lagi. Nah, pulang-pulang mau maghrib gitu. Untuk pendistribusian yang pertama itu kita bawa si hasil tangkap kita, kemudian kita satukan dengan teman-teman kita, dan kita sudah janjian sama orang pasar. Yang keduanya orang restoran. Antisipasi kami sebagai kelompok, kalau misalkan ikan biang basah sudah dipasarkan, kemudian masih ada sisa, kita bikin ikan asin, gitu aja. Harapan kami sebagai kelompok nelayan di wilayah Jati Gede, kami harap pemerintahan Pemda bisa menyatukan aspirasi kami. Yang kami harapkan ada sebuah komunitas lah, para kelompok nelayan gitu, untuk mempersatukan kami. Wilayah yang di Girang atau di Hilir kami belum pernah. Cuma ada sih beberapa kali, cuman ya tidak begitu solid ya. Untuk nomor HP kan itu